Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Apakah boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang? Nah, ini akan menjadi topik bahasan kita kali ini yang menjadi kerucut permasalahan yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, pengenalan tentang zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu dari segi kata adalah pembersih. Jadi ada istilah zakat mal, ada istilah zakat fitrah. Zakat mal adalah pembersihan dari harta kita, dari yang bukan menjadi hak kita dibersihkan. Kemudian zakat fitrah adalah pembersihan diri setelah sebulan menjalankan ibadah puasa sebagai penyempurna ibadah Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat sendiri ada beberapa hal terkait dengan zakat, yaitu tentang pengeluaran zakat. Ada kalanya zakat misal di zakat mal itu kalau orang panen atau zakat tijarah, zakat barang dagangan. Ada zakat pertanian. Kalau pertanian itu zakatnya berupa barang panenan tersebut. Kemudian zakat dagangan bukan dari dagangannya tapi dengan uang. Nah, seperti itu. Karena kalau dagangannya nanti akan terjadi keanehan. Dagangannya paku suruh zakat dengan paku. Dagangannya besi suruh zakat dengan besi. Ya, ini tidak, nanti dibaginya juga susah. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah yang sering menjadi polemik ketika Ramadan di akhir, terutama ketika waktu-waktunya orang ramai membayar zakat fitrah. Bolehkah orang membayar zakat fitrah menggunakan uang? Ini akan saya jawab. Pembahasan dari beberapa ulama yang pernah saya dengar, saya simpulkan, dan juga dari kitab-kitab yang pernah saya baca. Kalaupun memang ada referensi dari saya yang kurang, ya mohon maaf, silahkan nanti cari referensi yang lebih banyak lagi. Nah, yang jelas zakat menggunakan uang boleh atau tidak, ini nanti yang menjadi kerucutnya. Pertama, Imam Syafi'i, Imam madhab, imam kita, Imam Syafi'i, yang saya gunakan juga madhab Imam Syafi'i, itu pembayaran zakat fitrah menggunakan makanan pokok atau disebut dengan qutil balad, yaitu makanan pokok suatu negara. Kalaupun di Indonesia menggunakan beras, atau ada yang menggunakan sagu, atau menggunakan jagung, ya monggo. Yang penting di daerahnya yang menjadi makanan pokoknya itu apa. Makanan pokok itu apa sih? Makanan pokok itu seperti ini. Kalau guru saya dulu mengibaratkan seperti ini. Kalau orang makan, belum makan makanan pokok, biasanya orang itu belum menyebutnya dia makan. Misal pagi, sudah sarapan? Belum, padahal dia sudah makan roti. Padahal kalau orang kota, makan roti juga sudah termasuk sarapan. Tapi karena orang desa kebiasaan dia makannya nasi, makan roti itu belum disebut sarapan atau belum makan. Nah, makanya seperti itu termasuk ibarat tentang makanan pokok. Di Indonesia beras. Nah, maka Imam Syafi'i menyimpulkan menggunakan qutil balad, makanan pokok suatu negara. Demikian juga dengan Imam Malik. Imam Malik juga menggunakan makanan pokok. Nah, tapi ada imam Abu Hanifah atau yang kita sebut dengan Imam Hanafi, itu membolehkan menggunakan uang. Ya, membolehkan menggunakan uang, karena Imam Hanafi ini selalu memberikan statement-statement pandangan yang memang mudah dan juga masuk akal, karena dia juga termasuk imam madhab yang boleh kita percaya, yang boleh kita ikuti. Nah, karena seperti ini, biasa di masyarakat, apalagi di lingkungan petani, kalau kita menggunakan beras, hampir semua orang punya, di rumah punya beras. Tetapi justru mereka kadang kesusahan dalam hal untuk membeli lauknya, belum ada. Makanya kadang menurut pandangan Imam Hanafi lebih mudah uang, itu lebih bebas nanti penggunaannya. Mau untuk beli beras bisa, untuk beli lauknya bisa, untuk kebutuhan lain juga bisa. Tapi kalau untuk beras, kalau sudah menjadi beras, itu untuk merubah kursnya itu lebih susah. Itu menurut pandangan Imam Hanafi. Makanya menggunakan uang itu boleh. Nah, sekarang berapa jumlah uangnya? Ada sebuah pandangan yang mengatakan kalau memang kamu mengikuti Imam Hanafi, maka ikutilah Imam Hanafi secara sempurna. Dalam artian apa? Imam Hanafi menggunakan takaran uang itu dengan harga tamrun atau menggunakan harga kurma.
Jadi kurma harga berapa? Paling murah misal kurma 1 kilo 50.000 menggunakan kurma. Berarti kalau 2 kilo 8 on berarti sekitar 130.000 untuk satu orang. Ada yang menggunakan pandangan yang seperti itu, silahkan menggunakan seperti itu. Akan tetapi ada juga pandangan ringan yang mengatakan boleh menukar antara harga senilai beras 2,8 kilo tadi ditukarkan dengan senilai harga beras tadi, dalam artian uang senilai harga beras yang memang wajib kita keluarkan dalam hal zakat fitrah tadi. Itu juga ada pandangan seperti itu. Toh yang jelas keniatan kita tetap untuk mengeluarkan zakat fitrah. Umat jangan diperberat. Kalaupun memang sudah ada pandangan seperti itu, silahkan menggunakan itu juga tidak masalah. Nah, makanya silahkan mau menggunakan yang mana juga silahkan. Kalaupun memang di situ panitia menetapkan beras, ya monggo kita ikuti dengan beras. Nanti panitia mudah untuk membaginya juga. Kalaupun panitia membolehkan dengan uang, ya silahkan dengan uang. Karena kadang kebutuhan orang beda-beda. Dia sudah punya beras, fakir miskin dia sudah punya beras di rumah untuk makan. Tapi untuk beli lauknya dia nggak punya. Makanya kadang uang juga masih sangat berguna. Bukan masih berguna, tapi memang sangat berguna. Silakan mau pakai yang mana, boleh menggunakan uang, boleh juga menggunakan makanan pokok. Ya, kalau Imam Hanafi menggunakan uang, boleh, dan itu sangat bagus karena penggunaannya lebih bebas. Kemudian kalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i menggunakan makanan pokok karena alasannya menjadi sebuah makanan pokok di suatu negara itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.